La ilaha. Tunggu. Tunggu. Pak Kiai. Pak Kiai. Ada apa, men? Itu Pak Kiai. Ada pengecoran jalan Pak Kiai. Jalan ditutup, ada pengecoran. Saudara-saudara, jalan ini ditutup. Jadi, mari kita lewat jalan lain saja. Ayo, mari. Baik Pak Kiai. Ayo putar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Berhenti Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai. Ada longsor Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, ditutup ada longsor. Pak Kiai, perasaan kemarin saya bolak-balik ke pasar, jalan ini nggak longsor loh Pak Kiai. Terus kan jadi longsor ya? Bagaimana ini Pak Marwan? Ibu. Ini aja Pak Kiai. Di situ kan ada jalan pintas Pak Kiai. Kita lewat situ aja Pak Kiai. Ya sudah, ayo kita lewat jalan pintas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lewat jalan pintas. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kali kita berputar-putar di tempat ini. Iya Pak Kiai. Kita hampir seharian nih berputar-putar di jalan ini Pak Kiai. Tapi juga belum menemukan kuburannya Pak Kiai. Betul Pak Kiai, kami semua sudah tidak kuat kalau terus-menerus berputar-putar seperti ini. Sabar Jalal. Mungkin ini ujian dari Allah. Ini ujian atau murkanya Allah pada istri saya, Kiai. Astagfirullahaladzim, Ibu. Sabar. Pak Haji, kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Saya yakin dan sangat yakin ini bukan murka Allah kepada kita semua. Ibu. Ya Allah, kenapa jadi begini ya Allah? Bagaimana ini Pak Haji? Hari semakin sore. Kalau kita kembali terlalu jauh dan memakan waktu, Kiai, kita harus lanjutkan ke pemakaman. Tidak baik menunda-nunda memakamkan jenazah. Ya, baiklah Pak Haji. Pelan-pelan. La ilaha illallah. 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 Saudara-saudara, banyak hal, banyak cobaan, rintangan yang kita hadapi. Tapi yakinlah, ini semua karena kehendak Allah. Untuk itu, marilah kita makamkan almarhumah Haja Barkah. Ayo adik-adik, tolong dibantu. Iya Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Adik-adik, tolong digali lagi. Iya Pak Kiai.
Kiai. Kok tanahnya keras sekali, Pak Kiai? Iya Pak Kiai, tanah keras sekali. Tolong saudara-saudara jangan berpikir yang tidak-tidak. Ini bukan pertanda apa-apa. Mari saya gantikan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Maaf Kiai. Sepertinya Allah murka pada istri saya. Pak Haji harus sabar. Ya Allah, maafkanlah segala kesalahan istri saya, ya Allah. Dosa-dosa istri saya, ya Allah. Pak Kiai, sebaiknya kita mencari tempat lain untuk mempermudah penguburan jasad Bu Barkah. Iya Jalal, kamu benar. Bagaimana keputusan Pak Haji? Ya, ya. Bagaimana kalau jasad istri saya dimakamkan di belakang rumah saya? Baiklah kalau begitu. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan Pak Haji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Marwan, saya permisi dulu ya. Ya, terima kasih, ya. Pak, sudah malam. Ayo kita masuk rumah. Ayo, Pak. Semua peristiwa hari ini betul-betul membuat Bapak merasa malu. Tapi Bapak, kira-kira apa penyebab semua kejadian tadi siang itu? Allah Maha Kuasa. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Allah memberikan contoh. Siapa yang berbuat bahil, maka Allah akan memberikan hukuman. Agar kita bisa mengambil pelajaran. Contohnya ibumu itu terlalu bahil. Terlalu mencintai uang dan hartanya secara berlebih-lebihan. Ya, Bapak juga salah. Terlalu mencintai ibumu, sehingga nggak sanggup melarang ibumu. Kayak suara ibu, Pak. Lihat, Pak. Kenapa kuburan ibu jadi begitu? Baik, kita ke sana. Ayo kita berdoa. Aminkan. Doa anak yang soleh akan dikabulkan oleh Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa istri hamba ya Allah. Sebesar apapun dosa-dosa istri hamba, dosa-dosa ibu dari anak-anak hamba, ampunilah ya Allah. Lapangkanlah kuburnya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Dingin, tolong, Arman, tolong. Ibu, Tolong, ibu, tolong, ibu, tolong. bu, ibu, ibu,
Ibu! 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 Pak. Ibu! Arman. Ibu! Ibu, Pak! Iya, kenapa ibu kamu? Kenapa? Ibu, Pak! Ibu masih hidup, Pak! Ibu terkena pelawak yang sangat tebal, Pak! Lebih baik kita semua banyak-banyak berdoa buat ibu kamu. Ibu kamu itu sekarang sedang merasakan akibat dari semua perbuatannya selama ini. Hanya doa dari anak-anak yang soleh-soleha seperti kalian yang akan dikabulkan oleh Allah. Kita masuk. Ya. Nah, sudah. Pak. Pak. Pak, jangan membuat Arman sedih terus, Pak. Kalian mau mendengar nasihat Bapak? Jadilah hamba Allah yang selalu ikhlas dan ridho dalam menerima setiap ketentuannya. Maksud Bapak? Dulu, sewaktu kalian masih kecil, hidup keluarga kita itu selalu kesusahan, sengsara. Kejar dulu. Aku juga minta digendong, Bapak. Iya, Dek, turun ya. Nggak mau. Apa cap? Jangan gitu, cap. Ajak adek main bola di sana ya. Ya, kamu main sana. Ya, sana. Ini cuma 25.000, Pak. Ya, itu juga alhamdulillah. Kan seharian hujan, Bu. Mana ada orang mau beli es kalau hujan begini? Makanya kalau keluar jangan siang-siang. Gimana nggak siang, kan pagi-pagi Ibu suruh bantu nyuci. Oh, alasan. Bilang aja malas ngider. Bu. Ibu. Bu. Coba tiru orang lain, Pak. Gimana caranya biar dagangan kita tuh laris? Ya, Bapak juga bingung, Bu. Nggak tahu gimana caranya. Ya Bapak nanya dong sama orang pintar sekalian. Astagfirullahaladzim. Itu syirik, Bu. Dosa namanya. Masa minta laris kok pada sesama makhluk? Iya terserah. Bapak mau nanya sama siapa, kayak jin botak atau sama tuyul sekalian. Yang penting dagangan kita itu laris, Pak. Banyak duit. Eling, Bu, eling. Cari rezeki kayak begitu nggak berkah. Ujung-ujungnya sementara. Terus Bapak sekarang mau ngapain? Bapak mau diem aja gitu? Loh, lihat Pak. Lihat si Udin, Pak. Dia itu sama kayak Bapak. Dagangan cuma jualan es doang. Tapi ya Allah yang ngantri banyak, Pak. Padahal cuma mangkal di bawah pohon. Bu, rezeki itu dari jalannya sendiri-sendiri. Udah ada yang ngatur. Bukan begitu. Karena si Udin itu dia mau usaha. Dia mau pergi ke Gunung Sandil. Bapak tahu, yang namanya usaha itu Pak harus disaratin kalau dikatakan orang. Nggak kayak Bapak, polos-polos aja. Kalau begitu caranya Bapak nggak mau. Mendingan dagangan nggak laku daripada Bapak menempuh jalan yang menyimpang. Itu namanya bodoh. Pantesan dagangan kita selalu sisa. Siapa bilang sisa? Tiap hari habis kok. Itu juga habisnya dibagiin sama anak tetangga. Ya Allah, Bu. Itu kan habisnya dikasih ke anak yatim yang sesaranya sama kayak kita. Sebetulnya kalau Ibu melek hati, kita itu dapat bayaran yang gede, Bu. Sebab kita jualannya itu bukan pada manusia, tapi pada Allah. Es yang Bapak kasih ke anak-anak yatim itu dapat bayaran dari Allah. Ya ampun, Bu. Nggak kebayang banyaknya. Itu mulu alasannya. Pantesan kita melarat. Itu. Makan sendiri pakai sambal. Sayur. Pak, assalamualaikum. Ada ibu, Pak?
Ada, silakan aja. Ah iya. Mari Pak. Sayur. Bu. Sayur, Bu. Bu Siti, maaf, saya belum bisa bayar bonnya. Nggak bisa, Bu. Ini kan sudah 300.000. Ya habis gimana? Orang suami saya belum ngasih. Tapi kalau saya dibolehin ngebon, bisa saya bayar ya? Ya sudahlah. Bu kok siang-siang gini dagangannya udah habis, Bu? Diutang-utangin ya, makanya cepat habis. Enggak atuh. Enggak ada, semuanya kontan. Kecuali orang-orang khusus, itu pun cuma 3 orang, Bu. Berarti dagangannya laris, Bu. Alhamdulillah, Bu, alhamdulillah. Dagangan Ibu laris? Ibu muja ya? Astagfirullahaladzim. Bu, itu mah sirik. Enggak. Bu, ajarin dong biar dagangan suami saya laris. Ah, itu mah gampang, Bu. Ikutin saja ajaran Rasul. Kalau sudah waktunya sholat duha, sudah kita mampir ke masjid atau ke musola. Cukup 2 rakaat atau 4 rakaat, Bu. Setelah itu, kalau saya habis dagang nih, Bu, udah malamnya saya ngaji. Cuman itu doang kok, Bu. Terus? Ada lagi yang paling penting, Bu. Kita itu harus banyak-banyak bagi rejeki ke orang. Insya Allah rejeki kita itu akan makin bertambah. Susah ya? Saya mohon didoakan Pak Haji. Nanti setelah saya kaya, istri saya akan berubah. Wataknya menjadi bagus Pak Haji, karena dia janji Pak Haji. Kalau dia kaya katanya dia mau sholat 5 waktu, dia mau sodako. Mudah-mudahan saja nanti harta saya bisa bermanfaat untuk fakir miskin. Janji ya, Pak? Ya, insya Allah janji Pak Haji. Saya akan keras sama istri saya kalau dia tidak menepati janjinya. Baiklah kalau begitu. Coba amalkan amalan ini. Kalian berdua biasakan puasa Senin dan Kamis. Dan jangan lupa setiap tengah malam lakukan sholat hajat 4 rakaat. Memohonlah kepada Allah. Ucapkan apa yang kalian inginkan. Begitu aja Pak Haji. Masih ada lagi. Tersenyumlah kepada setiap pembeli. Karena senyum itu adalah sedekah. Sedekah itu kunci pembuka rezeki pintu langit. Insya Allah Pak Kiai. Semuanya saya akan amalkan. Berdua dengan istri saya. Berdoalah dengan penuh keyakinan. Insya Allah doa kalian pasti akan terkabul. Terima kasih Pak Kiai. Insya Allah. Ya Allah, tidak Tuhan selain Engkau yang patut aku sembah. Tidak tempat aku meminta selain Engkau. Engkau yang maha mengkayakan dan memiskinkan, ya Allah. Kayakanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Aku sudah bosan miskin, ya Allah. Ya Robbi, hanya kepadamu hamba menyembah dan meminta pertolongan. Berikanlah hamba rezeki yang Engkau ridhoi, ya Allah. Rezeki yang berkah, ya Allah. Jika hamba-Mu yang menjadi kaya, aku akan menjadi ibu daripada anak yatim. Aku akan menjadi pelindungnya orang-orang miskin. Ya Allah, aku akan memperbanyak sedekahku, ya Allah. Aku akan banyak menolong orang. Aku mohon, ya Allah, kabulkanlah. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Aku mohon, kabulkanlah, ya Allah. Campur ya. Campur juga, Bang. Bang, saya bungkus ya, Bang. Ya. Ya. Bang, saya satu ya, jangan terlalu banyak yang tulis. Jangan lupa dibungkus satu. Ini ada nih. Ya 2 ya, Bang. Ya duluan dong, Bang. Saya bungkus 1, Bang. Manis ya, Bang. Maafin satu ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Motor siapa nih? kita. Motor siapa, Bu? Jangan macem-macem ah. Motor kita, Pak. Motor kepunyaan kita. Emang ada orang lain selain kita di rumah ini? Kita kan nggak pernah beli motor. Kenapa ini bisa jadi motor kita?
waktu bulan lalu beli sabun kan? Ada kupon hadiah undian berhadiah di dalamnya. Iya, kuponnya udah Bapak kembaliin ke penjualnya. Ini hadiahnya. Kita pemenangnya, Pak. Wah, kita punya motor sekarang, Pak. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, tiada Tuhan yang patut aku sembah selain Engkau. Tiada tempat aku meminta selain Engkau. Engkau yang Maha mengkayakan dan memiskinkan. Aku mohon ya Allah, kayakanlah aku. Aku sudah bosan miskin ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepadamu hamba menyembah dan meminta pertolongan. Berikanlah hamba rezeki yang kau ridhoi, rezeki yang berkah. Ya Allah. Jika aku menjadi kaya ya Allah, aku akan menjadi ibu daripada anak yatim. Aku akan menjadi pelindungnya orang miskin. Aku akan lebih banyak bersedekah ya Allah. Aku akan lebih banyak menolong orang. Ku mohon ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mohon. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, Ibu, Bu, kalau ngantuk tidur di kasur sana. Mimpi kok seperti kenyataan ya? Mimpi apa? Mimpi lihat burung darah putih buang kotoran. Rezeki itu. Apa iya, Pak? Benar? Iya, kata nenek saya sih dulu begitu. Udah tidur sana. Pak, siapa yang pakai motor? Bapak, tadi beli gula sama paneli ke pasar. Pak, lihat Pak. Itu burung seperti dalam mimpi ibu semalam, Pak. Ikuti dengan motormu burung berjambul ini kemanapun burung berjambul ini pergi. Jika burung berjambul ini mengeluarkan kotoran, pastikan di mana jatuhnya. Mengerti? Baca kali ya, kita harus ikutin kemana burung itu pergi, Pak. Dan kita gali di mana dia buang kotoran. Ayo ikutin, ayo. Kemana burungnya? Situ, Pak. Oh iya. Ibu lihat jala itu dong, kemana burungnya ini? Saya jalannya susah ini. Oh itu. Oh lu makin jauh lagi terbangnya. Wah. Hah? Mana? Oh itu. Burung yang buang kotoran, Pak. Ayo, Pak. Kita lihat di bawahnya, Pak. Karena Bibi Zakaria menyuruh kita untuk menggali di mana kotorannya jatuh. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Tadi sekitar sini nih, Pak. Nggak ada burungnya yang hilang. Ini kemana tadi? Kesini perasaan jatuhnya, Pak. Pak, ini kayak kotoran burung, Pak. Iya nih, Pak. Ayo kita gali aja, Pak. Cari kayu, Pak. Mana? Ini. Coba, coba. Si Pak, kita gali aja.
Gali yang dalam, Pak. Susah banget. Apa ini? Buka, Pak. Jangan. Di rumah aja. Nanti kelihatan orang. Yuk. Petinya udah dibakar, Pak. Gak enak kalau dilihat orang. Aman, Bu, aman. Pak, Bapak tuh tugasnya jangan ngurusin Ibu. Bapak itu gimana caranya berpikir biar emas itu bisa dijual dengan mahal. Jadi Ibu bisa punya rumah, punya mobil, dan toko besar. Enggak, Bu. Sebelum di rumah, Bapak mau ngasih hadiah pada Kiai Zakaria. Ya, dia mah kasih aja makanan ala kadarnya, udah seneng. Enggak. Bapak mau ngasih hadiah senilai kalung ini. Enggak. Bapak tahu nggak ini harga kalung berapa? Puluhan juta, Pak. Bapak nginget waktu kita miskin dulu, 1000 aja susah. Terus sekarang Bapak puluhan juta itu mau Bapak buang gitu aja? Bukan dibuang, Bu. Ini cuma 1-2 perhiasan aja yang kita kasih dibanding apa yang sudah kita dapetin. Wajar kan kita ngasih hadiah sama orang yang sudah berjasa membuat kita jadi seperti sekarang ini. Ini tanda terima kasih namanya, Bu. Dia udah kaya. Kiai itu mah juga ikhlas nggak berharap apa-apa dari kita, Pak. Jadi nggak usah dikasih macem-macem. Kita sudah berjanji kalau kita nggak akan bakhil. Jika hambamu ini menjadi kaya, aku akan menjadi ibu daripada anak yatim. Aku akan menjadi pelindungnya orang-orang miskin. Aku akan memperbanyak sedekahku, ya Allah. Aku akan banyak menolong orang. Pada Kiai Zakaria sudah melapangkan jalan, Ibu sudah mau bakhil. Emangnya Ibu mau seperti Salabah yang pernah diceritakan Kiai? Iya. Besok kita soal ke sana.